Korupsi, bukan takdir. Strategi mana yang paling tepat untuk bangsa? Selamat datang, pemirsa yang budiman. Di hadapan kita, terhampar sebuah pertanyaan krusial yang menentukan masa depan bangsa. Bagaimana kita memadamkan bara korupsi yang terus membakar keadilan? Hari ini, kita tidak akan membahas janji-janji kosong, melainkan menelaah 3 visi pemberantasan korupsi yang pernah disodorkan oleh calon-calon pemimpin kita. Sebuah analisis mendalam untuk menemukan jalan yang paling tepat menuju Indonesia yang bersih. Mari kita mulai. Diskusi ini bukan sekadar narasi, melainkan sebuah ajakan untuk berpikir. Jika Anda menghargai analisis mendalam seperti ini, silakan berikan jempol Anda sebagai apresiasi, tinggalkan komentar dengan pemikiran Anda yang berharga, dan bagikan kepada khalayak yang lebih luas. Dan, jika Anda ingin terus menjadi bagian dari perjalanan intelektual ini, silakan berlangganan saluran sahabat gerakan rakyat ini. Karena setiap suara, setiap pemikiran, adalah pilar bagi masa depan bangsa. Tiga jalan mengikis korupsi, mana yang paling mendesak? Korupsi, penyakit kronis yang menggerogoti setiap sendi bangsa kita. Ia bukan sekadar mencuri uang negara, melainkan merampas keadilan, menghambat pembangunan, dan meruntuhkan harapan rakyat. Fakta pahitnya, pada tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi, IPK Indonesia, anjlok ke skor 34 dari 100. IPK ini telah menempatkan kita di peringkat 110 dari 180 negara. Ini bukti nyata, meski sudah ada KPK, kejaksaan, dan sederet instrumen hukum lainnya, praktik korupsi masih merajalela. Kita seperti berpacu di tempat, bahkan mungkin mundur. Di tengah situasi kritis ini, dulu, ada 3 calon presiden datang, dengan resep yang berbeda. Mari kita telah satu persatu, mana yang paling dibutuhkan Indonesia hari ini. Pendekatan pertama, penguatan hukum, oleh Anies Rashid Baswedan, calon presiden nomor urut 1. Anies Rashid Baswedan memilih jalur penguatan hukum dan kelembagaan. Ia tegas menyatakan, kami ingin merevisi Undang-Undang KPK untuk mengembalikan KPK ke posisi yang kuat. Kita perlu menuntaskan RUU perampasan aset. Pernyataan ini bukan sekadar janji kosong. Setelah revisi Undang-Undang KPK pada 2019, kewenangan lembaga anti rasuah ini banyak dikurangi. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan penurunan tajam dalam operasi tangkap tangan OTT KPK. Dari 19 OTT pada 2017, kini hanya tersisa 3 OTT pada 2022. Ini adalah sinyal kuat bahwa KPK telah dilemahkan secara sistematis. Selain itu, rancangan undang-undang, atau RUU perampasan aset, adalah kunci yang sangat menentukan. Jika disahkan, negara bisa langsung menyita aset hasil korupsi, tanpa harus menunggu proses peradilan yang berlarut-larut. Model ini telah terbukti efektif di negara maju seperti Inggris dan Swiss. Pendekatan Anies Baswedan meyakini, bahwa tanpa penegak hukum yang kuat dan independen, strategi lain, hanya akan menjadi upaya kosmetik yang tidak efektif. Pendekatan kedua, kesejahteraan pejabat, oleh Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2. Jalan berbeda, diambil oleh Prabowo Subianto. Ia mengusung strategi peningkatan kesejahteraan dan gaji pejabat. Logikanya sederhana, jika gaji pejabat besar, mereka tidak punya alasan untuk korupsi. Teori ini dikenal sebagai efisien wage hipotesis. Singapura menjadi contoh sukses yang sering disebut. Para pejabat di sana digaji sangat tinggi, sehingga peluang mereka menerima suap jauh lebih kecil. Hasilnya, Singapura kini masuk dalam 5 besar negara terbersih dari korupsi. Namun, apakah teori ini relevan di Indonesia? Faktanya, banyak pejabat tinggi di negeri ini sudah bergaji besar. Seorang pejabat eselon 1 bisa menerima puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan, belum termasuk tunjangan dan fasilitas. Meskipun begitu, kasus korupsi tetap saja marak. Contohnya, kasus korupsi pejabat Ditjen Pajak dan Bea Cukai membuktikan bahwa gaji tinggi tidak selalu menjadi penangkal keserakahan. Pendekatan ini efektif untuk mengurangi korupsi kecil, seperti pungutan liar, tetapi tidak cukup ampuh untuk korupsi besar yang melibatkan jaringan kekuasaan. Pendekatan ketiga, digitalisasi birokrasi, oleh Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3. Ganjar Pranowo menawarkan solusi berbasis teknologi dan transparansi. Ia mendorong digitalisasi sistem keuangan, seperti e-budgeting dan e-planning, agar setiap rupiah anggaran bisa diawasi secara real-time. Contoh nyata pernah terlihat di Jakarta, di mana penerapan e-budgeting berhasil mendeteksi anggaran siluman yang sebelumnya tersembunyi. Laporan Bank Dunia tahun 2021 bahkan menunjukkan, digitalisasi tata kelola mampu memangkas potensi korupsi hingga 30% di negara-negara berkembang. Teknologi ini berfungsi sebagai pagar transparan yang mempersulit niat buruk. Namun, digitalisasi juga bukan obat mujarab. Kasus korupsi bansos COVID-19 di Kementerian Sosial menunjukkan bahwa meskipun data penerima sudah berbasis digital, manipulasi tetap terjadi. Karena pada akhirnya, sistem tetap bisa dimainkan oleh manusia yang punya niat buruk dan moral yang rapuh. Teknologi adalah alat, tetapi bukan solusi tunggal.
Pertanyaannya adalah, pendekatan yang mana, yang paling mendesak, yang harus diterapkan di Indonesia? Kalau kita lihat dari data, Indonesia sedang menghadapi krisis integritas kelembagaan. KPK telah dilemahkan, penegakan hukum tak lagi setajam dulu, sementara indeks persepsi korupsi stagnan. Dalam kondisi ini, menaikkan gaji penjabat tanpa perbaikan hukum, hanya akan menguras anggaran. Begitu pula digitalisasi, tanpa pengawasan hukum, hanya akan jadi formalitas. Maka, strategi yang paling mendesak adalah, sebagaimana yang ditawarkan Anies Rashid Baswedan, yaitu, mengembalikan kekuatan lembaga hukum. KPK harus kembali independen, RUU perampasan aset harus segera disahkan, dan sistem hukum harus bekerja tanpa intervensi politik. Tentu, ini tidak berarti pendekatan Prabowo dan Ganjar tidak penting. Kesejahteraan aparatur harus dijaga, dan digitalisasi birokrasi wajib terus diperkuat. Tetapi, tanpa fondasi hukum yang kuat, kedua solusi itu hanya akan menjadi pernak-pernik di atas gedung yang rapuh. Pada akhirnya, pertanyaan kembali pada kita semua. Apakah kita berani mendesak para pemimpin untuk mengembalikan KPK pada kekuatannya semula seperti yang diserukan Anies Rashid Baswedan? Apakah kita akan diam saat korupsi terus menjadi hantu yang merampas hak-hak rakyat kecil? Melalui narasi singkat ini, kami dari Gerakan Rakyat mengajak publik untuk jernih menilai. Mana strategi cerdas yang benar-benar menjawab kebutuhan bangsa hari ini? Karena pada akhirnya, pemberantasan korupsi bukan hanya soal janji politik. Ia adalah soal keberanian untuk merobohkan tembok besar yang selama ini telah melindungi para koruptor. Dan keberanian itu, hanya ada pada Anies Rashid Baswedan, tokoh inspirator Gerakan Rakyat. Anies Rashid Baswedan, pemimpin dengan integritas yang tidak perlu diragukan, dan yang terpenting, kapan lagi kita punya presiden cerdas, seperti Anies Rashid Baswedan. Maka dari itu, bergabunglah dengan Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat adalah Anies Rashid Baswedan, Anies Rashid Baswedan adalah Gerakan Rakyat. Bersama Gerakan Rakyat, kita dukung Anies Rashid Baswedan, Presiden Indonesia tahun 2029. Hura, hanya untuk rakyat.